Kampung Mahmud berada di Kabupaten Bandung. Tempat ini cukup mudah dijangkau dari kota Bandung, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Secara administratif, Kampung Mahmud termasuk dalam lingkungan 4 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Secara geografis, kampung ini berada dalam lingkaran Sungai Citarum, sehingga warga di kampung ini seolah berada di tengah dan terpisah dengan perkampungan sekitar. Namun sejak beberapa tahun silam, sebuah jembatan besar dan permanen telah menembus kampung adat ini. Jembatan inilah yang memutus keterasingan warga Mahmud dengan dunia luar. Perkampungan masyarakat Kampung Mahmud tidak jauh berbeda dengan perkampungan masyarakat Sunda tradisional lainnya. Letak rumah warga berderet dan berjajar saling berhadapan di sepanjang jalan kampung. Bentuk bangunan rumah berupa panggung dengan bahan-bahan yang terdiri dari bambu dan kayu. Atap rumah pada umumnya bertipe jolopong atau suhunan panjang. Sedangkan dinding rumah terbuat dari anyaman bambu atau bilik dan lantai dari kayu. Masyarakat Kampung Mahmud memiliki keyakinan bahwa kampung ini merupakan warisan dari para leluhur yang harus dipelihara berdasarkan ketentuan adat istiadat yang telah dibakukan. Oleh karena itu, mereka tidak berani melanggar atau mengubahnya. Kehidupan sosial budaya masyarakat di kampung adat ini juga tidak jauh berbeda dengan pola kehidupan sosial budaya masyarakat Sunda, khususnya masyarakat Sunda pedesaan. Mata pencarian penduduk di kampung ini bermacam-macam. Seiring dengan perkembangan zaman, maka penduduknya yang dahulu bermata pencarian sebagai petani, kini sebagian besar beralih sebagai pedagang dan wira swastawan. Bagaimana sih sejarah dari kampung adat Mahmud ini dari dulunya sampai saat ini? Tahun 60 masih ada sepuh-sepuh Mahmud masih menduduki di Mahmud adat yang terpegang 100%. Oh, oke. Tapi kalau sekarang dari tahun 60 sampai sekarang perubahan keadaan yang dulu orang tua-tua saya tidak dilaksanakan, tapi sama saya dilaksanakan. Jadi sudah ada perubahan. Sepertinya belum semua ya Pak ya? Belum semua, tapi melaksanakan juga itu tidak pola 100%. Oh, jadi hanya beberapa saja yang boleh? Ya, gitu. Bapak ini generasi keberapa dari Eyang Mahmud? Bisa juga disebutkan saya sudah ke-11. Orang tua saya dulu waktu hidup bisa disebutkan tokoh Mahmud. Tokoh Mahmud. Nah, masih megang keadaan ke Mahmud. Oh. Buktinya rumahnya begini. Masih ya, masih begini ya Pak ya. Dan belum ada betonnya Pak ya. Bukan ada, masih menggunakan bilik dari bambu, tidak ada tembok-tembok. Tapi ini bekas rumah orang tua saya. Ya, yang paling mewah di Mahmud begini, yang paling mewah. Oh, yang paling mewah ini. Sampai begini Mahmud. Tapi kalau sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Saya katakan segala macam penduduk Mahmud sekarang sudah merubah dari tahun 60 sampai sekarang. Tapi ada juga ya Pak yang dari beton tapi dia masih menggunakan bilik dia satukan ya Pak ya, dipadu padankan. Istilah bahasa Sunda mah rumah duduk jendela. Rumah duduk jendela. Rumah duduk jendela istilah bahasa Sunda. Oke. Terus yang di sebelah situ Pak,
Nah. Ini apa ya Pak ya? Ya, rumah yang dari provinsi membuat rumah adat di Mahmud. Oke, di sini kita bisa lihat kalau ada balai adat ya Pak ya? Balai adat. Ini balai adat. Balai adat ini dibuat oleh pemerintah dari Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, dan ini sudah dibuatnya belum lama ya Pak ya? Belum lama. Dibuatnya dari kayu. Dari kayu. Dan ini sering dipakai oleh warga dari kampung adat Mahmud ini. Warga kampung Mahmud memiliki nilai-nilai kepercayaan terhadap Karuhun atau leluhurnya, yaitu Eyang Dalem Abdul Manaf, keturunan Sultan Mataram. Eyang Abdul Manaf dikenal pula sebagai seorang ulama asal Mataram. Sekembali dari tanah suci Mekah pada abad ke-17, beliau enggan kembali ke kerajaannya dan memilih bermukim di tanah kosong di sisi Sungai Citarum. Eyang Abdul Manaf juga aktif melakukan syiar Islam. Bersama sejumlah santrinya, beliau menata kawasan ini hingga menjadi kawasan perkampungan sebagai basis syiar Islam bagi penduduk di sekitar Bandung. Lama-kelamaan, kawasan ini lebih dikenal dengan sebutan Kampung Mahmud, dan warga kampung ini terbiasa memanggil Eyang Abdul Manaf sebagai Eyang Mahmud. Di kampung ini juga terdapat makam Eyang Abdul Manaf atau Eyang Mahmud dan kerabatnya. Setiap Kamis malam atau pada hari-hari besar Islam, makam ini banyak dikunjungi peziarah. Ini makamnya siapa Pak sebenarnya Pak? Ini Eyang Agung Zainal Arif, keturunan Pamijahan. Tuh, kalau yang di sebelah sini Pak? Ini cucu-cucuna. Cucu-cucu. Masih cucu-cucu Eyang Dalem Eyang Mahmud. Tapi bukan cucu itu bukan nasab ketiga, bukan. Tapi masih sudah beberapa nasab ya. Eyang Mahmud itu namanya Eyang Dalem Habiulana Rahimahullah. Itu yang keturunan Cirebon. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam, di mana di dalam itu ada makam dari Eyang Mahmud. Tapi kita tidak diizinkan untuk meliput ya Pak ya. Tidak diizinkan untuk membawa kamera. Jadi saya akan masuk bersama dengan Pak Udin. Mari kita masuk Pak. Warga kampung Mahmud yang mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda dengan kampung lainnya beranggapan bahwa kampung Mahmud merupakan cikal bakal masyarakat di sekitarnya yang berasal dari keturunan Eyang Abdul Manaf sebagai penyebar ajaran Islam. Oleh sebab itu, unsur-unsur ajarannya banyak mewarnai pola kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Warga masyarakat Kampung Mahmud adalah penganut Islam yang taat menjalankan ajarannya. Setiap hari di kampung ini berlangsung pengajian, baik di kalangan anak-anak dan orang dewasa, mulai dari pagi, sore hingga malam hari. Ya Mahiru, ya Qawiyu, ya Matiru, ya Waliyu, ya Hamidu, ya Musiru, ya Wali, ya Muta'ali, ya Barru, ya Tawwab, ya Muntaqimu, ya Afu, ya Rauf, wa ma fawqahu binaniyul amada ilaikil haramiyah, fa kaifa la
Selain kepemimpinan formal seperti ketua rukun warga dan rukun tetangga, di kampung adat ini juga dikenal pimpinan informal seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat dominan dalam kehidupan masyarakat di kampung adat ini. Mereka mempunyai peranan dalam membina kepercayaan dan melestarikan adat kebiasaan, terutama dalam melakukan gotong royong untuk kepentingan bersama, seperti merawat makam karomah dan sarana-sarana umum lainnya. Para sesepuh ini juga merupakan tempat bertanya bagi mereka yang mempunyai masalah, baik individu, keluarga, maupun kelompok, terutama yang berkaitan dengan leluhur mereka. Gaduh putra. Dalam kepercayaan masyarakat Kampung Mahmud, tabu atau pantangan merupakan suatu prinsip yang selalu dipegang teguh. Tabu yang pernah diucapkan oleh leluhur tersebut diantaranya tidak boleh membuat rumah dari bahan tembok atau tidak boleh menabuh gong. Namun seiring perkembangan zaman, dinamika kehidupan masyarakat Kampung Mahmud perlahan berubah. Banyak yang berubah di Kampung Mahmud, walaupun hanya sebagian kecil, seperti rumah-rumah warga yang sebagian mulai menggunakan tembok. Namun, suatu yang masih tetap dan terus lestari adalah kesungguhan warga kampung adat dalam menjalankan syiar Islam, seperti yang dilakukan oleh Eyang Abdul Manaf atau Eyang Mahmud, pendiri kampung adat ini.